Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa TVMU semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan Alhamdulillah senang sekali karena program CAP, Catatan Akhir Pekan, bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya, Vini Auliani. Di mana dalam program CAP ini, Catatan Akhir Pekan, kita akan membahas dinamika keumatan dan juga kebangsaan yang dilihat dari perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama dengan ayahanda kita, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, yang sekarang saat ini sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Puasanya lancar? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Dan tidak terasa ya Prof ya, kita sudah berada di pertengahan Ramadan saat ini, di mana di pertengahan Ramadan ini kita memperingati salah satunya adalah malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Dan ini juga akan menjadi tema kita kali ini, yaitu keutamaan dari malam nuzulul Quran. Bagaimana agar ini tidak hanya menjadi seremonial semata, peringatan saja, namun bisa menimbulkan kedekatan emosional antara kita umat Islam dengan Al-Quran. Nah, Prof, agar kita bisa menjadi dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, bagaimana sih sejarah diturunkannya Al-Quran dan juga sejarah malam nuzul Quran ini, Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat bagus ini, ialah tentang catatan akhir pekan. Kita akan bicarakan tentang nuzulul Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu potongan surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut para ulama, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu ialah pada tanggal 17 Ramadan. Tapi sebetulnya mungkin itu perlu tanggal berapa pastinya kita tidak tahu. Yang jelas waktu Rasulullah SAW sedang di Gua Hira, tahanut, karena beliau itu menyepi, mungkin ingin mencari semacam ilham sesuatu tentang bagaimana memperbaiki umat waktu itu atau masyarakat Arab waktu itu yang menurut pandangan beliau adalah sangat jahiliyah. Maka Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad lalu berkata Iqra. Dan Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in. Saya bukan orang yang bisa baca. Iqra sampai 3 kali. Terus Rasulullah mengatakan apa yang harus baca. Maka di akhirnya malaikat mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini sebagai ayat pertama atau Al-Quran pertama yang diturunkan, 5 ayat kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan sekaligus penandai bahwa Muhammad itu dijadikan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya kita mungkin sewajarnya lah kita memperingati, terutama mengingatkan diri kita bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, petunjuk Allah bagi kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, Prof. Ini bagaimana juga agar kita bisa menjadikan Al-Quran ini pegangan hidup ya Prof? Karena kan katanya segala permasalahan itu ada di Al-Quran ya Prof ya? Benar ya Prof? Segala permasalahan, segala solusi dari permasalahan yang kita hadapi di dunia ini dan juga petunjuk. Ya. Tadi kurang sedikit saya nambahkan. Nuzul Quran itu berbeda dengan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia.
dari langit dunia ini diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat per ayat, yang ayat terakhirnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum dina Islam madina. Itu ayat surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini kusempurnakan agamamu, wa atmamtu, jadikan oleh Allah sudah dianggap cukup wahyu itu turunnya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu ajaran-ajaran Al-Quran itu sangat luar biasa. Contoh ayat pertama tadi Iqra, itu baca. Artinya kaum muslimin harus membaca, mampu membaca, harus membiasakan diri membaca. Karena itu perintah Allah. Dan itu Iqra itu tidak ada objeknya. Para ulama mengatakan kalau tidak ada objeknya berarti siapapun itu harus dibaca, pengetahuan apapun harus dibaca. Ya. Dengan membaca itu orang akan pinter, orang akan berpengetahuan yang luas. Dan kalau kita tidak membaca ya tidak bisa punya pengetahuan yang luas. Oleh karena itu ya menjadi satu hal yang sangat menyedihkan. Karena di kalangan kaum muslimin budaya baca itu sangat rendah. Terutama membaca ilmu pengetahuan. Sangat rendah karena untuk Indonesia saja orang yang minat baca itu adalah 1 dari 1000 orang. Jadi 1000 penduduk 1 orang yang senang baca. Jadi 0,01%. Dari 278 juta masyarakat Indonesia hanya 278.000 orang. Ini sangat sedikit. Makanya tingkat produktivitas di Indonesia termasuk juga tingkat penemuan ilmu pengetahuan di Indonesia sangat rendah karena kita memang tidak suka membaca. Berbeda dengan negara-negara lain, masyarakatnya itu senang membaca, buku itu dijadikan sebuah referensi, mereka di mana saja membaca pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu berkembang, penemuan-penemuannya berkembang, dan orang-orang juga cerdasan, pintar-pintar, tidak mudah dibodohi. Kalau di kita karena memang kurang pintar ya dibodohi oleh orang-orang pintar. Itu mungkin ya mengenai ajaran yang paling utama saja itu. Sebelum ajaran-ajaran lain nanti ke depan dalam episode yang akan datang, bagian yang akan datang saya akan kemukakan tentang apa saja dalam Al-Quran itu ajaran-ajaran yang menurut kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Prof. Ya. Baik, jadi yang harus kita lakukan ini untuk memuliakan Al-Quran adalah yang pertama itu adalah harus membacanya ya Prof. Ya. Mungkin ini kita selain membaca Arabnya, kita juga membaca artinya ya Prof. Ya. Kita menyelami maknanya gitu, sehingga semakin terasa dekat gitu. Ada hubungan emosional juga yang bisa terbangun antara diri kita dengan Al-Quran. Demikian ya Prof. Ya. Dan baik Prof, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu yang melewat berikut ini. Pemirsa yang budiman, kembali lagi dalam catatan akhir pekan bersama dengan Ayahanda Profesor Dadang Kahmat. Dan kita lanjutkan kembali tema pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai keutamaan malam nuzul Quran. Ya Prof Dadang, ini betapa mulianya Al-Quran dan juga orang-orang yang memuliakan Al-Quran tentunya Prof ya. Sebenarnya ini level tertinggi Al-Quran dengan kita itu yang mana sih Prof? Apakah dengan membacanya, membaca artinya, menghafal, ataupun mengamalkannya begitu Prof? Dan keuntungannya juga keutamaan dari itu semua untuk orang-orang yang seperti itu tadi menghafal, mempelajari Al-Quran dan juga membacanya, itu apa Prof yang bisa kita dapatkan? Ya, jadi Al-Quran itu kitab suci. Kitab suci itu berisi petunjuk, hudan, linnas, bahkan wasifa'un fi qulubikum, dan juga sebagai obat. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, kita dianjurkan oleh agama kita untuk membaca Quran. Keutamaan membaca Quran itu sangat banyak, dan Rasulullah sering mengatakan bacalah Al-Quran karena tiap huruf itu mengandung barokah ya, mengandung pahala yang tinggi setiap huruf Al-Quran itu. Dan juga Pak, ada juga ayat kalau dibaca Al-Quran maka itu menjadi penerang nanti di akhirat.
Al-Quran dan saum itu nanti memberi syafaat. Itu berbagai macam hadis yang isinya tentang mengatakan keutamaan kita membaca Al-Quran. Oleh itu kaum muslimin itu sebaiknya memang tiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, ya malam hari terserah. Yang penting rutinitas kita membaca Al-Quran dan nanti akan menjadi semacam kekuatan batin kita. Yang kedua, kita membaca dan memahami isinya itu dengan diterjemahkan. Sekarang itu sudah banyak terjemahannya berbagai versi, bahkan sudah ada tafsirnya juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa negara di dunia ini. Ya kita tinggal sekarang membacanya. Kita akan bisa memahami ajaran Al-Quran yang hebat itu jika kita mengetahui isinya apa. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Ar-Rahman-Rahim itu kan bentuk Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, siapa Allah itu? Ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu yang memelihara alam semesta ini. Kita dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Malik Yaumiddin, dia akan menjadi raja nanti pada hari pembalasan. Wah, kita setelah meninggal dunia akan mendapatkan pengadilan Allah, dan Allah lah satu-satunya pengadilannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya kita bertauhid di sini. Tidak diperbolehkan menyembah Allah tapi mohon pertolongan kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Ihdinas syiratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah semoga ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, magdub, waladhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Itu sangat luar biasa Al-Fatihah itu kalau kita itu. Dan surat-surat yang lainnya juga kalau kita teliti itu, dan itu hanya satu saja bisa diketahui kalau kita membaca terjemah Al-Quran. Yang paling hebat itu ialah membacanya, mengetahui isinya dan mengamalkan, mempraktekkan. Seperti sholat, aqimis sholat wa atu zakat warka'u ma'rakin. Dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan kamu berjamaahlah bersama orang-orang, atau rukulah bersama orang-orang. Ya, ruku artinya berjamaah sholat. Itu dipraktekkan oleh kita, zakat. Terus juga as-sabirina, menjadi orang sabar, ya. Was-sadiqina, menjadi orang yang jujur. Wal qanitina, orang yang menjadi taat aturan. Wal munfikina, dermawan. Wal mustaghfirina, dan sering beristighfar. Itu diamalkan. Di samping juga kita ayat-ayat yang lain. Maka yang menurut saya yang hebat itu ialah yang membaca, terus menerjemahkan, mentadaburi isinya, dan mengamalkan isinya. Ya, di Muhammadiyah itu kan berusaha mengamalkan ayat Quran. Tidak banyak, tetapi hasilnya sedemikian hebat. Jadi organisasi yang bagus. Kalau itu mengamalkan Al-Ma'un saja diamalkan, surat Al-Imran 101, 103 diamalkan, itu menjadi gerakan yang hebat seperti itu. Iya, yang hebat. Apalagi kalau seluruh isi Al-Quran kita amalkan, ya. Wah, mungkin Indonesia akan subur makmur loh Cina. Bagus ya, akan makmur sekali. Itu saja kata saja, membaca Al-Quran saja. Lalu juga mengikuti Adam oleh Allah, wa'alama Adama asma Quran. Belajar. Membaca dan belajar.
Artinya kita tuh harus menjadi orang yang pintar semuanya. Maka orang yang pintar itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau orang-orang yang tidak bisa membedakan baik yang buruk, ya itulah yang disebut orang bodoh. Nah, dengan pengetahuan itu kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Arak itu adalah buruk. Berbahaya bagi tubuh, kenapa diminum? Betul. Judi itu buruk, kenapa kita lakukan? Daging babi itu pahsya, apa itu? Innahu pahisyat, wa innahu bukan. Innahu rizsun aw piskun. Daging babi itu buruk, ya, jelek. Jadi kalau dimakan mungkin ada sesuatu yang membahayakan dan memberikan efek psikologis bagi kita. Nanti kayak babi gitu, sedak-seruduk dan tidak bersih. Lalu juga tidak punya malu. Jadi sifat babi itu ya Prof. Itu karena yang dimakan oleh kita itu berpengaruh terhadap kepribadian kita. Makanya Al-Quran itu memberi arah pada kita supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan kebanyakan orang tadi yang celaka, yang tidak selamat itu yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran. Tidak membacanya juga lagi ya Prof. Iya, baik. Jadi itu dia tadi keutamaan Al-Quran itu yang bisa ketiga-tiganya itu tadi ya Prof, yang membacanya, mentadaburinya ataupun mempelajarinya artinya dan mengamalkannya. Itu insya Allah kita akan selamat ya Prof ya, dunia dan juga akhirat. Tadi juga menjadi syafaat dan penerang nanti di alam kubur. Baik Prof Dadang, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu kembali. Kita akan lanjutkan lagi, namun kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam catatan akhir pekan dalam tema kita kali ini yaitu keutamaan malam nuzul Quran. Dan kita lanjutkan kembali Prof Dadang. Ini tadi Prof menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, menghafalnya dalam sholat saja nih Prof ya, Al-Fatihah kita hafal dan surat-surat yang kita baca saat sholat juga kita hafal, itu kan akan lebih terasa kehusuannya ya Prof ya dalam sholat, dan kita seperti berbicara mendapat Allah mungkin seperti berbicara kepada kita, mendapat surat cinta dari Allah gitu. Nah, tapi tantangannya biasanya ketika kita baca Al-Quran ini, kalau kita baca novel, baca mungkin nonton gitu, itu kan melek ya Prof ya, nggak ngantuk. Tapi ketika kita baca Al-Quran, tantangannya ini ngantuk gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi, bisa lulus tantangan tersebut gitu Prof, dan mengubah mindset kita agar Al-Quran ini menjadi dekat dengan kita? Ya, yang pertama motivasi. Jadi segala sesuatu itu motif apa kita melakukan sesuatu. Kalau motif kita melihat sesuatu itu ada gunanya, maka kita akan antusias. Ya. Umpamanya kita ingin membaca Quran supaya saya bisa masuk surga, ini apa-apa ya. Itu kita akan berusaha kan. Iya. Saya ingin tahu isinya ini apa. Surat Al-Humazah ini apa? Zulzilatil ardu zilzalaha wa itu apa isinya? Maka saya ingin baca juga terjemah, itu akan antusias. Tapi kalau itu mungkin mengantuk. Karena bagi kita mungkin membaca seperti itu kan tidak ada efek spiritual apa-apa. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Akhir tidak ada efek apa. Coba agak kalem ya, dihayati betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu akan beda terasanya kepada kita. Kalau imam kita sedang makmum lalu didengarkan bacaan imam itu, nggak usah kita baca apa-apa, dengarkan aja baca apa, itu menjadi bagian dari keutamaan dan kita akan merasakan khusyuk ya. Jangan sampai imam baca kita melayang pikiran kemana-mana ya, itu karena motivasi kita tidak terlalu kuat. Sholat kita itu hanya memenuhi kewajiban saja, jadi tidak dihayati betul-betul. Nah, sebaiknya memang kita mencoba berusaha dari sekarang waktu muda ya. Nah, kalau sholat itu betul-betul dihayati. Kalau
pikiran kemana, tarik lagi. Oh, aku tuh sedang berhadapan dengan Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah atau sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, Allah lah melihat kamu. Nah, jadi kita itu seolah dilihat oleh Allah, di hadapan Allah. Makanya kalau sholat itu ya pakai baju yang bagus, karena itu berhadapan dengan Allah. Lalu juga tertunduk gitu ya. Karena kita merasakan kehadiran Allah. Jadi kalau kita buru-buru sholatnya nggak apalagi dapet cepat-cepat ya, Prof. itu, wah itu mungkin tidak akan merasakan. Tapi itu juga sah ya, silahkan aja sah. Cuma tadi yang dikendaki sebagai efek kepada batin kita, kepada rohani kita, ya itu kan itu hubungan kita dengan Allah. Satu-satunya saluran yang kita bisa pakai dan itu bagus ketika sholat. Bahkan kalau kita sujud, kata Rasul itu paling dekat dengan Allah. Maka berdoalah ketika sujud. Ya itu. Nah, baca Quran pun begitu. Jadi anggap sebagai ibadah ini kepada Allah. Yang kedua, mulai dari sekarang baca terjemahnya. Asik tuh cerita Nabi Yusuf ya. Seperti baca cerita dimulai ya, dari ya. mimpi, lalu dia menderita hidupnya, tapi lama-lama dia menjadi bendahara negeri Mesir. Iya. Itu cerita itu sangat 100 ayat itu cerita Nabi Yusuf dari mulai mimpi sampai ke jadi pejabat ya, Prof. Pejabat tinggi. Artinya ya kita pun harus mulai dari mimpi dulu. Anak muda ini ya sebenarnya punya mimpi yang jadi apa cita-cita. Dan siap menderita. Kalau mau menderita nanti akan dapat inna ma'al usri yusra. Kalau setelah penderitaan itu mendapatkan kebahagiaan. Itu Nabi Yusuf itu luar biasa kalau dibaca itu pelajaran bagi kita. Ya. Itu baru kisah dari cerita Nabi Yusuf yang ada di Al-Quran ya, Prof ya, belum yang lainnya lagi. Bisa jadi pegangan juga untuk kita ya, Prof ya. Ya baik, nah itu tadi beberapa keutamaan dari diturunkannya Al-Quran, bahwa untuk bisa menjadikan Al-Quran itu teman bagi kita, itu kita bisa dengan melihat nanti tujuannya, Prof, yang bisa memotivasi. Misalnya kita tadi ingin masuk surga, jadi di situ akan terasa cinta kita dengan Al-Quran ya, Prof, ya, dan tidak merasa berat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini juga nanti kira-kira apa nih, Prof, untuk pada saat malam nuzul Quran yang bisa kita lakukan, Prof, untuk memperingatinya agar kita bisa semakin memaknai hadirnya Al-Quran di tengah kehidupan kita. Ya, sebagai penutup ya. Nah, ya. Jadi imbauan kepada kita semua, ini Al-Quran itu kitab suci yang dipuji oleh semua orang. Bahkan orang-orang barat tuh banyak yang masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Seperti Cat Stevens, penyanyi terkenal, terus juga seorang profesor yang namanya di Amerika itu terkenal, Jeffrey Lang, terus juga politikus Belanda, terus juga orang-orang terkenal, penyanyi di Amerika namanya itu siapa saya lupa, termasuk penyiar televisi. Mereka membaca Al-Quran dan terpesona oleh isinya karena mereka membaca terjemahannya, sehingga mereka banyak yang masuk Islam. Maka kita sebagai umat Islam yang sudah dari lahir dan mempunyai Al-Quran, tolong pusaka ini kita baca dengan baik, dengan terjemahnya, dan amalkan sedikit-sedikit yang bisa oleh kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali semampu kita. Oleh itu semampu kita. Berapa yang dipelajarinya? Ya, supaya kita menjadi orang yang takwa, yang diberkahi Allah, dan supaya kita nanti di akhirat mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof Dadang
luar biasa sekali tadi pencerahan mengenai keutamaan nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk untuk kita semua. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dadang bisa memotivasi kita semuanya ini untuk lebih menjadikan Al-Quran teman untuk kita, membacanya, mempelajarinya dan juga mengamalkannya, Prof. Ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Prof. Dadang dan juga pemirsa TVMU. Terima kasih telah menyaksikan catatan akhir pekan dalam episode kali ini. Tidak terasa waktunya kita untuk berpisah. Saya Vini Auliani dan juga Profesor Dadang Kahmat serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.